bait Allah yang dirancang untuk ketemu Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, isinya adalah perkakas-perkakas penyembahan dewa. Menyedihkan. Baca ya, di 2 Raja-Raja 23 ayat 4. 2 Raja-Raja 23 ayat 4. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah, Raja Yosia ini ya, dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk apa? Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakar nyala semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkut nyala abunya ke Betel. Bait Allah yang dirancang Daud untuk kita ketemu Tuhan diisi perkakas-perkakas Baal. Bahkan di depannya, di depan bait Allah itu dibangun seperti itu. Dibangun Baal, patung Baal seperti itu. 2 Tawarik 35 ayat 3. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Kalau ini dikatakan tidak usah lagi kamu mengusungnya, berarti tabut ini tidak ada di ruang Maha Kudus. Tabut yang menjadi tanda kehadiran Tuhan, fungsinya hilang. Fungsi sebagai bait Allah hilang. Imamnya apalagi yang harusnya memberitakan Tuhan hilang, tidak ngerti ini. Bahkan timbul inisiatif Yosia, ininya ketemu. Ketika ini ketemu, dibacakan, maka semuanya terbuka. Inilah kebenaran yang tersingkap ketika kita ada inisiatif untuk melakukan pembaharuan. Gereja kita luar biasa. Setiap bulan kita baptis fungsi tubuhnya yang merupakan tubuh bait Allah, hidup kita yang tenggelam, yang tidak terang, dikembalikan kepada fungsinya. Dibaptis, dibalikan kepada fungsi, supaya kehadiran Tuhan datang. Tabut yang seharusnya diciptakan Tuhan dengan tujuan Tuhan ingin masuk dalam tabut ini hilang. Perkakas-perkakas dewanya ada karena fungsinya hilang. Apa Pak? Kenajisan, sering mengumpat, apalagi kepahitan, iri, dengki, perselisihan, itu penyembahan dewa. Hal-hal yang tidak berkenan ketika tubuhmu kau ucapkan perkataan yang tidak benar, itu penyembahan dewa. Bait yang kudus hilang fungsinya, diisi kenajisan, kekotoran, umpatan, pahit hati. Itu sama juga perkakas dewa. Tubuhnya yang suci hilang fungsinya. Bahkan ada diisi, maaf kata, jimat-jimat dimasuki, ya, fungsinya hilang. Bait Allah diisi perkakas, ada jimat, ada apa, ada mantra, ada perkataan yang jelek, ada kenajisan, fungsinya hilang. Tapi tetap ke gereja,
tetap juga digunakan untuk menyembah Tuhan, tapi juga digunakan untuk penyembah Tuhan. Terus bagaimana dengan tabut ini? Tabut ini memang sekarang belum terlihat. Fisik dari tabut ini sekarang belum terlihat. Ada banyak versi yang berkata tabut ini sekarang di sana, tabut ini sekarang di sini. Ada yang berkata tabut ini di Ethiopia. Ada yang berkata tabut ini masih tetap di Israel. Saya ceritakan. Saya pernah baca dan saya coba. Ini versi dari yang saya baca. Mengapa ada kisah bahwa tabut ini ada di Ethiopia? Kisahnya itu ketika ada Ratu Sheba dari Ethiopia. Anda nanti baca di 1 Raja-Raja 10, itu baca kunjungan Ratu Sheba dari Ethiopia. Kalau kita membayangkan Ethiopia zaman saya kecil sampai sekarang, mesti identik dengan kelaparan, ya kan? Kemiskinan, kekeringan, ya kan? Oh, tidak ada kemakmuran, ya. Tapi zaman itu makmur karena Ratu Sheba ini mengunjungi Salomo, yang dia dengar bahwa Salomo punya hikmat Tuhan yang luar biasa. Nanti saya akan baca, nanti tak ajari. Salomo hebatnya luar biasa. Pada waktu itu Ratu Sheba dari Ethiopia ingin membuktikan hikmatnya Salomo. Dia kunjungi Raja Salomo dengan membawa berton-ton emas untuk dipersembahkan kepada Salomo. Berhubung dengan Tuhan, Ratu Sheba ini, aku penasaran, Tuhan, berhubung dengan Tuhan, saya mau datang, mau cari hikmatnya seperti apa. Dan ketika pertanyaan yang sudah dia siapkan diberikan kepada Salomo, dia jawab semuanya dengan bagus dan benar semuanya. Ini yang membuat Ratu Sheba dari Ethiopia itu, wih, ternyata benar, Tuhannya Salomo benar memberikan hikmat. Dan Yosia, Raja Yosia yang terakhir dalam kerajaan Tabut. Setelah itu kan terjadi Babel menyerang Raja Nebukadnezar, semuanya dijarah. Tapi oleh Yeremia ini diumpetin di gua Yeremia. Oleh teman-temannya dia berkata, ini diumpetin saja supaya jangan dijarah. Diumpetin di gua Yeremia dan dikasih tanda. Anak buahnya ditanya sama Yeremia, kamu sudah umpetin? Sudah. Di tempat tersembunyi? Iya. Kamu sudah kasih tanda? Sudah. Ayo kita cek. Lali. Tandanya lali, hilang. Sampai tahun 1980-an, 80 pada 85. Ada penemu yang namanya Ron White. Tahun itu dia menemukan tabut Allah ini di gua Yeremia. Tapi ketika dia temukan itu di sela-sela gua yang atasnya gua yang ada batu-batu banyak itu, ada bercak-bercak merah, dan bercak-bercak yang merah itu juga menetes di atasnya tutut pendamian. Dan ketika dia bertanya, ini apa bercak? Dia coba ambil bercak itu. Bisa digambar, gambarnya bisa ditampilkan yang kromosom. Dan ketika dia ambil bercak itu yang merah, yang satunya dulu. Nah,
ketika bercak merah itu diambil dan tutup itu dan dibawa di laboratorium, dokternya yang ngecek itu aneh, ini darah apa? Kalau darah manusia itu jumlahnya 46 kromosom. Kalau yang normal darahnya 46, satu punya satu pasang, sepasang. Wanita juga sepasang. Tapi darah yang dicek itu ketika satu hanya punya satu dan dicek hanya 23 kromosom. Yang ngecek bertanya kepada Ron, ini darah siapa? Kemudian Ron bertanya, dia menangis. Itulah darah Mesias. Jadi bercak darah yang ada di tabut itu darahnya Tuhan. Kenapa ada bercak darah di tabut itu? Kenapa ada bercak darah di batu-batu atas langit-langit gua? Ini adalah tempat Yesus disalib. Yang atas tidak ada kakinya itu. Ini tempat Yesus disalib di Golgota. Ketika Yesus disalib di Golgota, kan ada gempa bumi itu, ya kan? Gempa, batunya merekah, darah Yesus mengalir dari tubuhnya ke kayu salib, ke batu-batu sampai ke bawah, dan bawahnya itu adalah tabut Allah. Dan darah tadi dicek, hasilnya benar, darahnya Kristus. Kok bisa pas? Semuanya berkaitan, semuanya terkoneksi, semuanya ada kaitannya. Kamu diciptakan sudah ada kaitannya antara firman Tuhan dan hidup kita masing-masing. Ketika Yesus sudah menebus semuanya, darahnya yang tercurah tidak disia-siakan hanya di kayu salib, di batu-batu, tapi sampai netes ke tabut Allah. Dan kalau Anda baca aturannya untuk pendamaian itu, tabut Allah tutupnya itu harus diperciki darah sebagai tanda penebusan dosanya. Darah Yesus tercurah sampai tabut, selesai hidup kita. Kita sudah ditebus, hidup kita sudah ditebus sampai Imamat 16 ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan di depan tutup pendamaian itu yang tabut itu ya, ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya berapa kali? 7 kali. Dan Yesus ketika disiksa menanggung dosa kita, bagian tubuhnya tercurah 7 bagian. Yaitu yang pertama, tetes bercampur peluh waktu di Getsemani, dia berdoa tetes yang penuh. Yang kedua, bilur-bilur pada punggungnya ketika dia dicap, bagian yang kedua sudah tercurah. Luka-luka memar di wajahnya. Yang ketiga, yang keempat, di kepalanya, bagian kepalanya yang tercurah ketika duri dimasukkan, jadikan mahkota. Dan yang kelima, tangan yang dilubang-lubang. Yang keenam, kaki yang ditembus mahkota. Dan yang ketujuh, sisi tubuhnya yang terdekat. 7 bagian itu tercurah, menetes sampai ke
bait Allah, tabut perjanjian, masuk menetes di tempat pendamaian. Seperti imamat, katakan imamat 16 ayat 7 kali imam itu harus memercikan darah di tabut. Pas apa yang Tuhan lakukan terkoneksi, berkaitan. 1 Korintus 6 ayat 19 saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Tuhan punya tujuan untuk setiap kita, supaya Tuhan diam di dalam baitnya. Tubuh ini baitnya. Sudah berapa tahun hidupmu mungkin tetap ke gereja, tetapi tetap masih ada pekakas-pekakas dewa itu, pekakas-pekakas penyembahan. Ke gereja Pak, ke gereja, tetapi tidak mau dimulai dengan pembaharuan yang murni. Ketika hidupmu dibaptis, lakukan semuanya yang murni. Saya mau lakukan pembaharuan yang murni. Dosa-dosa saya mau keluarkan, supaya tabut itu masuk ke ruang Maha Kudus. Mana ruang Maha Kudus kita? Itu pun adalah hati kita. Hati ini yang paling dalam, itulah bait Roh Kudus harusnya masuk di dalamnya ruang yang Maha Kudus. Jangan biarkan pekakas-pekakas itu masuk lagi. Hari ini kita mau mencoba pembaharuan yang benar-benar baru. Darahnya sudah tercurah, tanda engkau sudah lunas semuanya. Tabut itu sekarang ada dalam roh, dalam hati, dan biarkan tabut itu tetap dalam hati dan fungsikan tubuhmu sebagaimana bait Allah yang Tuhan inginkan. Mari berdiri. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan, Kau sudah ciptakan hidup kami. Kami minta ampun Tuhan, kalau ada hal-hal pekakas-pekakas yang mendukakan hatimu, yang membuat engkau marah, yang membuat engkau tidak mau lagi masuk dalam bait ini. Mulai hari ini kami mau keluarkan semuanya.